Sobat Dukcapil, balik lagi sama aku Risala. Kali ini di program yang berbeda. Kali ini aku seneng banget bisa nyapa kalian lagi di channel Swarga Loka terutama. Tapi kali ini kita berada di program yang lain, yakni Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, kali ini saya nggak sendirian karena aku ditemenin sama salah satu staf di Dukcapil Kota Surabaya yang dimana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil sekalian. Nah, sama Mas siapa kali ini? Halo Sobat Dukcapil, saya ketemu lagi sama saya Guntur di Mata Swarga Loka. Oke, kali ini saya dengan Mas Guntur nggih? Ya, Mas Guntur ini dari divisi apa kalau boleh tahu? saya dari kontak senternya Dispenduk Capil Kota Surabaya. Oke, jadi yang nerima telepon Iya, yang gitu nerima nggih? telepon, yang nerima pengaduan. Berarti nanti pasti kalau dijawab sama Mas Guntur pasti valid karena Mas Guntur telah menjawab ribuan pertanyaan dari telepon-telepon masyarakat Surabaya. Oke, Mas Guntur kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik, hari ini sehat. Rizal gimana kabarnya? Saya ngantuk sih Mas sebenarnya. Cuma ya karena demi warga Surabaya dan sahabat-sobat Dukcapil, saya paksa untuk tetap full energi. Oke, kira-kira sudah siap Mas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari... Siap? Oke, sudah siap ya? Ya. Oke, selama 15 menit ke depan ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalian-kalian semua. Jadi mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung kalian tanyakan di Instagramnya Swarga Loka atau di Dukcapil SBY atau di Takon Dukcapil. Dan ini semua pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang telah dikumpulkan dari DM Instagram tadi. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nih, ada dari komentar dan DM. Ini ada dari @karunia_dewi. Assalamualaikum Min, mau tanya, apa sih persyaratan pindah keluar Surabaya? Mau pindah ke lain kabupaten, apakah perlu datang ke kelurahan atau kecamatan asal domisili? Formulir yang harus diisi itu blankonya di kelurahan, kecamatan, atau di Spenduk. Makasih Min, biar saya nggak bolak-balik. Nah, itu gimana Mas? Iya, oke, untuk jawab pertanyaannya dari Karunia Dewi untuk pindah keluar dari Surabaya keluar kota itu sebenarnya ada dua cara. Yang satu lewat kelurahan, yang satu secara mandiri lewat website kita Klampit Surabaya. Nah, untuk formulirnya dibutuhkan itu cuman KK sama KTP saja yang akan diajukan di website kita Klampit Surabaya itu tadi. Seperti itu. Jadi ada dua cara gitu. Iya, dua cara. Terus untuk yang diperlukan KTP, KK sama KK. Ya, nanti pengajuannya bisa lewat Klampit itu tadi. KNG gitu. KNG. Itu ada di websitenya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin melakukan pengurusan secara online itu bisa melalui KNG tadi itu. Oke, itu mungkin sudah menjawab ya untuk Mbak Karunia Dewi. Ya. Mungkin yang ingin pindah keluar Surabaya itu tadi adalah jawaban dari Cak Guntur yang sangat valid. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua dari Pupil_L. Selamat pagi Kak, mau tanya, untuk bikin akte anak yang baru lahir secara online, tindakan apakah yang harus saya lakukan pertama? Jadi kalau mau bikin akte anak baru lahir secara online tuh apa Mas? Gimana? Jadi pemohon atau warga itu bikin akun dulu di website Klampit Surabaya. Nanti kalau sudah bikin pengajuannya pilih menu akte kelahiran. Nah, nanti bisa pengajuan secara online di situ. Tinggal melampirkan persyaratannya disebutkan lagi. Nggak apa-apa monggo kalau untuk persyaratannya bisa pakai surat keterangan lahir dari puskesmas atau rumah sakit atau bidan. Terus KK KTP kedua orang tua. Terus KTP saksi sama buku nikah atau akte nikah gitu. Oke. Itu ya. Jadi kalau mungkin mau tanya yang saya harus lakukan pertama ya daftar akun KNG dulu ya Mas. Iya, supaya KNG. bisa akses KNG-nya supaya nanti bisa melakukan pembuatan akte untuk anak yang baru lahir secara online di KNG. Jadi apa aja Mas? Surat keterangan lahir, KK KTP kedua orang tua, KK KTP ortu,
KTP 2 orang saksi, KTP saksi, 2 sama orang buku saksi. nikah. Sama buku kedua orang nikah tua. itu empat hal yang harus disiapkan sama Mbak Pupil kalau mau mendaftarkan atau bikin akte anak yang baru lahir di KNG. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ahmad_Farhan. Min, mau menanyakan bagaimana jika mau meng-cancel permohonan akte kelahiran dikarenakan nama ibu di kakak salah dan mau diurus kakak dulu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Jadi ini mau membatalin permohonan akte kelahiran. Oke. Ya. Kalau misalnya pemohonnya itu bikin secara mandiri atau sendiri di online, itu nanti harus masuk ke pengajuannya dulu di KNG. Nah, nanti setelah masuk ke Cak Takon, itu di pojok kanan atas ada tombol titik 3. Nah, itu nanti diklik. Nah, itu nanti ada pilihannya batalkan atau refresh gitu. Nanti pilih dibatalkan. Nanti otomatis itu akan dibatalkan pengajuannya oleh pemohon sendiri gitu. Jadi di KNG lagi ya Mas? Iya, di Cak Takonnya yang di KNG. Oke, itu jadi ya untuk Mas Ahmad Farhan kalau mau cancel permohonan akte kelahiran dikarenakan nama ibu di kakak salah dan mau diurus kakak dulu, itu tadi bisa ke KNG terus ke Cak Takon dan nanti metodenya sudah dijelaskan sama Mas Guntur tadi itu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad Farhan lagi. Min, mau menanyakan tentang permohonan akte kematian. Oh, tadi akte kelahiran, sekarang akte kematian. Setelah selesai mengajukan permohonan akte kematian, apakah yang diterbitkan hanya akte kematian saja atau sama kakak yang baru? Karena ini yang terbit hanya akte kematian. Mohon jawabannya, Min. Gimana, Mas? Jadi gini, kalau pengajuan akte kematian untuk permasalahan kakaknya tergantung. Itu di kakaknya yang terakhir, orangnya yang meninggal itu apakah dia sendiri atau ada anggota keluarga yang lain gitu. Kalau ternyata dia sendiri, yang muncul itu akhirnya cuma akte kematiannya saja. Kalau misalnya ada anggota keluarga lain, harusnya muncul sama kakaknya juga gitu. Oh, jadi kalau misal di kakaknya cuma dia sendiri gitu ya Mas, itu kalau amit-amit sudah meninggal itu berarti cuma muncul akte kematian saja. Akte kematian saja. Akte kematian saja. Kecuali kalau dia punya keluarga di kakaknya itu, baru kakaknya muncul juga. Kakaknya muncul juga. Oke, jadi itu nggih Mas Ahmad Farhan. Kalau untuk masalah akte kematian dan juga kakak, nah itu nanti bisa sampean cek lagi gimana yang bener kayak gimana. Ya, kemajuannya kayak gimana. Oke, lanjut ke Libra_bonek_19 ya. Bonita gitu, ada bonek. Mau tanya, kan udah ngurus IKD. Kalau ganti HP, apakah masih aktif IKD-nya atau perlu buat lagi di kelurahan? Nah, ini gimana ini, Mas? Jadi gini, kalau untuk permasalahan IKD yang pernah saya temuin, itu ada yang nggak perlu ganti HP, ada yang harus ke kelurahan dulu untuk pengaktifan ulang lagi. Tergantung HP-nya sih biasanya. Gitu. Beberapa pernah saya temui itu dia tidak perlu ke kelurahan, langsung masukkan PIN-nya itu sudah bisa. Terus ada yang tidak bisa. Kalau misalnya tidak bisa itu berarti dia harus ke kelurahan dulu, penghapusan data IKD-nya, terus diajukan lagi yang baru. Iya. Gitu. Sama kayak kemarin itu ada case di mana di Ramadan Vaganza yang mau aktivasi IKD cuma karena dia ganti nomor akhirnya harus hapus IKD harus yang hapus dulu. IKD yang dulu. Hapus dulu lalu daftar pembuatan IKD baru di sana. Seperti itu. Oke, ini untuk Mbak Libra Bonek ya. Kalau mau ganti atau ngurus IKD mungkin bisa sampai cek dulu, bisa langsung dari HP-nya langsung atau harus ke kelurahan terlebih dahulu. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya ada dari Windiawati_19. Selamat siang, mau nanya Kak, kalau akte lahir sudah diterbitkan, nunggu penerbitan kakak nunggu berapa lama ya Kak? Ini gimana Mas? Biasanya sih kalau pengajuan online semuanya ya. Kalau untuk kakak itu paling lama 1 hari setelah akte biasanya. Cuman biasanya kadang ya muncul berbarengan sama akte, tergantung banyaknya pengajuan gitu. Jadi fleksibel ya Mas? Fleksibel. Dan kalau bisa diselesaikan secepat mungkin Kak? Iya. Pokoknya nggak lama-lama kok, nggak sampai 3 hari, nggak sampai.
Bisa langsung muncul bebarengan, bisa ada delaynya semua. Iya. Jadi untuk Mbak Windiawati, mungkin kalau nunggu berapa lamanya, ya itu tergantung dari rame enggaknya permohonan, tapi nggak bakal sampai lama banget. Nggak lama banget. Karena kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Surabaya. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ica Switcha. Jika perubahan spasi di nama sudah dapat surat dari Dukcapil Jombang untuk dibawa ke Dukcapil Surabaya, proses di Dukcapil Surabaya berapa lama ya? Nah, ini gimana Mas? Wah, normalnya sih sekitar 7 hari kerja. Cuman bisa lebih cepat. Lebih cepat tergantung banyaknya pengajuan. Intinya seperti itu. Pokoknya untuk yang saya ketahui itu bahkan ada yang nggak sampai 7 hari. Oh, cepat. Jadi kalau ada perubahan spasi di nama ini ya nggak sampai 7 hari. Nggak sampai. Tapi paling lama kira-kira 7 harian lah ya. Kita memang estimasikan 7 hari, tapi bisa lebih cepat daripada itu. Nah itu ya untuk Mbak Ica Switcha, kalau ada perubahan di nama dan prosesnya di Dukcapil Surabaya berapa lama, ya itu kita usahakan secepatnya. Tapi kalau memang estimasinya mungkin bisa sampai 7 harian seperti itu. Tapi bisa lebih cepat dari 7 hari itu. Oke, nggak sadar Mas, sudah pertanyaan terakhir ya. Ini C_K_05. Selamat siang, saya mau tanya, kenapa saya mau verifikasi nomor HP di aplikasi Klampit tidak bisa keterangannya nomor HP telah diverifikasi atau terverifikasi di akun lain. Nah itu gimana Mas? Jadi gini, kalau untuk masalah verifikasi akun, itu biasanya pemohonnya itu punya akunnya lebih dari satu. Beberapa kali memang ada seperti itu. Jadi kita arahkan untuk langsung datang ke Siola, ke lantai 1 untuk dilakukan cek ulang lagi untuk masalah akunnya. Jadi dicek dulu di database-nya sudah terdaftar atau belum? Iya, nanti kalau memang sudah terdaftar nanti akan diarahkan dihapus salah satu. Ya. Itu ya untuk Mas C_K05. Jadi sampean cek dulu, mungkin sampean udah daftar atau nomor HP Anda sudah terdaftar untuk akun Anda yang lainnya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah kita jawab untuk hari ini. Gak kerasa udah 10 menit lebih kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Oke, terima kasih juga untuk Mas Guntur karena sudah bersedia saya tanya-tanya di sini. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan Sobat Dukcapil yang telah masuk di video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin tanya seputar admin Duk, bisa langsung ke @dispendukcapil.sby atau ke Takon Dukcapil. Nah itu kalian bisa langsung DM atau komentar di akun-akun Instagram itu. Dan juga bisa menghubungi nomor call center, jadi langsung nelpon Mas Gunturnya. Gimana itu Mas nomornya? Berapa? Nomornya di 03199254200. Nah itu 03199254200. Itu kalau sampean mau nelpon Mas Guntur ya, mau tanya-tanya bisa langsung ke nomor tadi itu. Oke, jangan lupa di follow akun sosial media kami, Swarga Loka, agar sobat-sobat Dukcapil ini selalu update informasi tentang admin Duk. Jadi awak-awakmu sing merasa ketinggalan info seputar admin Duk dan gak ero apa-apa, langsung aja follow Instagram Swarga Loka, TikTok Swarga Loka, dan semua hal yang berbau Swarga Loka langsung kalian follow dan ikuti. Sekian dari saya Risalah dan Mas Guntur. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.